Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Joko Elektronika. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara agar sebuah power mobil 4 channel seperti yang ada di kamera ini, depan kamera ini, yang biasa kita gunakan atau biasa dipakai di mobil, bisa digunakan untuk audio rumahan ya. Biasanya power ini menggunakan tegangan aki di mobil. Nah, sedangkan di rumah tegangan listriknya itu kan PLN 220 ya. Jadi untuk alatnya, untuk tambahannya kita harus menyediakan atau membeli power supply 12 volt seperti ini ya. Ini modelnya macam-macam, ada yang model jaring, ada yang model seperti ini. Nah, ini ada yang ada kipas. Nah, untuk contohnya saya menggunakan power supply 12 volt 20 ampere ya. Ini 20 ampere. Bentar saya akan dekatkan. Ini 20 ampere. Kalau misalnya kalian ada yang lebih dari 20 ampere itu juga lebih bagus ya. Misalnya 25, 30 atau seterusnya itu lebih bagus. Yang penting voltnya itu 12 volt ya. Jadi jangan yang 24 volt karena ada yang 24. Jadi jangan salah membeli. Nah, untuk instalasi sendiri penyambungannya seperti ini ya untuk bagian tegangannya. Nah, untuk power supply ini di bagian paling pinggir sini dan sini itu adalah kita sambung dengan tegangan PLN atau berhubung dengan steker ya, steker seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia masuknya nanti di sebelah pinggir sini dan yang kedua. Nah, yang ketiganya ini adalah ground dari kabel PLN. Misal kalian kabelnya ada colokannya 3 kabel seperti ini, sebenarnya saya 3 ya, cuman ini saya nggak pakai. Nah, kuningnya ini masuk ke sini. Nah, untuk outputnya dia itu di sini ya, sebentar. Nah, jadi ini PLN 1-2 PLN, ini groundnya. Nah, ini untuk output tegangan tapi yang negatif, kurang jelas ya soalnya modelnya ketrikan. Jadi ini negatif ada 3, ini outputnya ada 3 ya, 3 jalur ya. Jadi 3 negatif 3 positif seperti itu. Nah, nanti kalian bisa ambil salah satu. Nah, sebagai contohnya saya ngambil paling pinggir sini untuk positif dan ini untuk negatifnya, lalu masuk di bagian sini, bagian B plus. Untuk positif dari PSU masuk ke B plus. Nah, B plus sama yang tengah ini remote ini kita jumper seperti ini. Ini sebenarnya kalau di mobil dia sebagai switchnya ya, nanti terhubung dari kunci kontak, biasanya kunci kontak ACC. Nah, ini untuk adalah ground ini dapatnya negatif yang ada di power supply ini. Jadi kalian bisa ambil salah satu. Jadi ini ada 3 output ya, 1, 2, 3. Ini 3 positif 3 negatif seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk speakernya sendiri kalian misalnya speakernya mau pakai subwoofer sama middle ya, berarti dia kalian ngambil yang subnya di jalur ini jalur sub nih. Ini kalau mau bridge berarti yang sebelah sini sama sini. Kalau speakernya 2 berarti ini sama ini. Nah, ini untuk yang tulisan maaf, bentar. Di sini kan tertulis speaker front. Nah, front ini biasanya kalau di mobil itu buat yang speaker pintu kanan dan kiri depan. Dan ini adalah rear, itu bagian belakang itu biasanya disambungkan dengan speaker subwoofer ya. Nah, untuk bagian panel yang sebelahnya lagi, sebentar. Nah, untuk sebelahnya lagi, untuk jalur input itu bisa dari HP atau dari DVD atau dari mixer masuk ke sini ya. Nanti outputnya sini kita kasih jumper lagi ke sini. Jadi nanti keluarnya kan bisa 4 channel. Tapi misalnya kalian mau pakai satu aja ya bisa, input sini tapi nanti yang bunyi yang bagian belakang. Jadi
masuk sini, output sini masuk lagi ke sini gitu ya. Dipakai kabel RCA. Sini input pertama dari mixer atau HP. Terus yang sini output ini masuk lagi ke input yang bagian sini. Kalau ini nggak dijamper ke sini, nggak disambungin ke sini, yang bagian sini tidak akan bunyi ya. Jadi ini untuk paralel aja ya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya nanti saya kebetulan speakernya cuma ada satu, speaker kecil ya. Ini speaker 6 in, dan saya juga posisinya di kosan atau di kontrakan, jadi saya nggak gunakan speaker yang besar. Nah, setelah seperti itu, setelah pokoknya paham ya jalur tegangan, terus ini nanti dari sumber musik, sumber suara masuk ke sini, nih putih dan merah, merah dan putih. Yang out ini masuk ke input yang sebelah sini. Ini juga sama masuk ke sebelah sini. Nah, sekarang saya akan tes ya. Nah, untuk sumber tegangan, untuk sumber musik sendiri saya akan gunakan mixer ini. Kebetulan buat audio di rumah atau menggunakan tegangan PLN. Nah, ini adalah inputnya. Ini masuk ke input. Berhubung saya gunakan speaker yang middle, saya akan ambil yang jalur sini langsung ya. Jadi saya tidak gunakan yang sebelah sini. Karena saya tidak ada jack RCA lagi untuk menjamper ke sebelahnya. Jadi saya gunakan yang ini. Kalau saya masuk ke sini nanti suaranya itu ke sub ya. Jadi dia cuman dangdung doang gitu. Jadi vokalnya kurang jelas. Jadi saya ngambil yang sebelah sini. Ini untuk speaker front ya kalau di mobil seperti ini. Sebentar saya akan nyalakan untuk power supply-nya. Nah, berhubung ini sudah saya taruh di dalam box sebuah, ini sebenarnya box bekas receiver apa ya, CCTV loh tidak salah, cuma saya gunakan untuk ambil, jadi saya taruh di dalam sini. Saklarnya saya gunakan di sini, jadi ini saya kasih saklar, ini switchnya. Nah, seperti ini. Ini adalah bunyi kipas, lumayan berisik sih memang ya, cuman ini lebih aman karena kalau kita mau setel lama tidak takut ininya terbakar. Di sini juga ada lampu indikatornya bahwa power supply sudah nyala ya, seperti ini. Terus untuk bagian depannya juga sudah nyala ya, ini nyala hijau. Kalau yang merah nyala berarti ada masalah di power ini, entah di tegangannya atau di kabel untuk out speaker. Biasanya dia protect ya, lampu protect. Nah, di sini ada potensio gain ya. Ini gain ini kita bisa ngatur untuk bisa ditaruh di jam 12 atau di bawah juga bisa. Jadi ini gain untuk mengatur gain sinyal masuk dari sumber tegangan. Sekarang saya akan play dulu untuk musiknya.
ini seperti itu ya untuk suaranya kalau kita ngambil di jalur yang speaker front ya. Nah, semoga video ini ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.